Sudah. Ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 8. Ya. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara, kita tahu Saulus ini adalah orang yang luar biasa kejamnya, ya, yang selalu membunuh orang-orang percaya. Kelihatannya nggak ada apa-apa, kelihatannya nggak bisa terjadi sesuatu, nggak ada yang bela. Tetapi pembelaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan Tuhan sendiri yang menyinari sehingga Saulus itu jatuh ke tanah, rebah ke tanah. Dan dia buta. 3 hari lamanya dia buta, tidak bisa melihat. Dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Lalu Tuhan berfirman, ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawab Ananias, ini aku Tuhan. Dan firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya. Dan Tuhan masih memberikan pernyataan. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Saudara, ketika Tuhan menegur, menghajar Saulus, dibiarkan buta 3 hari, dibiarkan tidak makan 3 hari 3 malam, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan sampai jatuh tergeletak. Ya. Dan Tuhan menyuruh Ananias untuk datang. Kenapa Tuhan bisa masih mau memberikan kesempatan kepada Saulus yang udah jahat, yang udah membunuh, ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan masih bisa menyuruh Ananias untuk datang untuk mendoakan Saulus yang kejam, yang jahat itu? Kita lihat ayat 15. Kenapa? Saudara, ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan ketika Ananias mendengar apa yang Tuhan katakan, Ananias pergi. Saudara, kenapa Tuhan yang sudah membuat Saulus itu buta, tidak kelihatan, ya, tapi Tuhan masih mau menyembuhkan? Kenapa? Karena di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Betul? Ayat 15 di mana Tuhan berkata, pergilah, ya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, banyak orang, ya, yang dipakai dan dipanggil dan dipakai Tuhan bukan dari background keluarga baik-baik, bukan dari background orang yang berpendidikan, tetapi ada beberapa yang dipanggil dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan dari background pembunuh, ya, orang berdosa, ya, orang yang macam-macam.
Tetapi sekali lagi, kenapa Tuhan bisa panggil, Tuhan bisa pakai? Karena Tuhan punya rencana. Dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kita semua yang ada di tempat ini bukan secara kebetulan. Apapun keberadaanmu, apapun backgroundmu, Tuhan tidak pernah melihat. Tetapi Tuhan sudah panggil dan pilih Anda untuk menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Dan Tuhan selalu berkata, apa andalkan aku, sertakan aku dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka dengan penyertaanku, engkau akan mengalami kedamaian, kesejahteraan, dan kesukaan sorga ada dalam hatimu. Dan Tuhan katakan apa? Dengan penyertaanku, engkau akan cakap melalui segala perkara. Engkau akan kuat dan gagah perkasa. Dan dengan penyertaanku, engkau akan mampu. Ya, aku memberikan kemampuan, kekuatan, dan kehidupan yang berkemenangan. Saudara, kita tahu background Saulus adalah pembunuh, adalah orang yang kejam. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah, dipanggil, dipilih, dan dipakai jadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan sebagai akibatnya, ya, firman Tuhan berkata apa? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, ya, ayat 16. Di mana firman Tuhan berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepada Saulus betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, ya, yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia akan mengalami proses. Dia akan mengalami bentukan. Dia akan mengalami himpitan, tindian, semuanya. Tantangan, rintangan dia akan alami. Dan ketika dia mengalami proses demi proses, ketika dia lulus ujian, dia akan naik tangga dan naik tangga dan naik tangga. Berarti dia menang dan menang dan menang. Dan ketika dia lulus ujian dalam proses, dia akan semakin rendah hati, bukan sombong. Dia akan semakin rendah hati, dia akan semakin kecil dan kecil. Dan Roh Kudus yang semakin besar dan besar di dalam dirinya. Dan ketika Roh Kudus semakin besar di dalam dirinya, maka apa yang dia lakukan, dia kerjakan. Bukan lagi dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang beracara. Tuhan yang berkata-kata langsung. Tuhan yang memberikan kekuatan langsung. Sama dengan Saulus, yang dia ketika dia bertobat, dia berganti nama Paulus. Kita sering dengar, kita lihat firman Tuhan, di mana Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ya, ketika dia dimasukkan dalam penjara, apakah Tuhan berdiam diri? Enggak. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan Tuhan sendiri yang mengutus para malaikatnya. Ketika Paulus sedang memuji, menyembah, maka tiba-tiba rantai terbuka. Rantai besi semua terputus, terbuka. Pintu jeruji penjara semua terbuka. Dan bisa lari, dia bisa lepas. Ya, tapi dia tidak melarikan diri. Sesuai dengan janji Tuhan, ayat 15, aku akan pakai dia menjadi alat kemuliaanku bagi bangsa-bangsa. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Paulus, dia tidak lari dari penjara, tetapi melalui dia, maka penjaga penjara dan seisi rumahnya bertobat, dimenangkan, mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, janganlah kita menggerutu, janganlah kita berkeluh kesah, bersungut-sungut, jangan. Tapi percayalah, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Dan kalau rencana Tuhan itu indah dalam hidupmu, dan engkau tahan uji, engkau tahan bentukan, engkau tahan proses, engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Engkau akan tampil menawan. Luar biasa, engkau akan tampil seperti emas murni yang siap dipasarkan ke seluruh dunia. Karena emas murni itu tidak pernah berubah. Ditaruh di bawah, ditaruh di selokan, ditaruh di laci, ditaruh di toko emas, ditaruh di etalase, ditaruh di atas, ditaruh di kepala permaisuri pun tidak pernah berubah. Dia tetap sebagai emas yang murni.
Tujuan Tuhan itu membentuk kita supaya kita tampil sebagai emas yang murni, yang mahal harganya. Dan emas yang murni itu kinclong. Coba Anda kalau nggak percaya pakai baju dari emas murni. Anda berjalan, sinarnya itu menyilaukan. Dan hari ini Tuhan sayang sekali sama kita semua yang ada di Zoom ini. Kalau Anda boleh bertahan di tempat ini, bukan secara kebetulan, tetapi rencana Tuhan indah dalam hidup. Ya, saya hari ini tadi siang, tadi malam saya telepon dengan seorang bapak yang ada di Zoom ini. Lalu saya berjanji, besok saya akan hubungi anak Zoom juga yang sudah lama nggak datang. Ya, saya hubungi ibu ini. Saya berkata, Ibu, bagaimana kabarnya? Dia berkata, Cik Lingling, kok nyambung ya? Saya dari tadi ingin sekali telepon Cik Lingling. Tapi belum sempat Cik Lingling udah telepon saya. Dan saya berkata, bagaimana kabarnya Ibu? Apakah Ibu masih melakukan ini? Dia berkata, iya. Oh, kalau gitu saya kenalkan sama Bapak yang tadi malam berkata-kata dengan saya. Ya, mungkin ada jalan buat Ibu. Dia berkata, puji Tuhan, amin. Itu memang kerjaan saya. Oh, puji Tuhan. Kalau gitu Tuhan nggak salah pilih. Dan dia berkata apa? Cik Lini, maaf ya, saya jarang masuk Zoom. Kenapa? Saya sudah melayani, pelayanan saya juga penuh. Saya mendoain orang datang ke rumah saya, sehingga saya nggak punya kesempatan. Kalau dulu ibunya rajin dari mulai awal sampai tutup. Iya. Saya bilang, enggak apa-apa. Yang penting ibu melekat sama Tuhan. Ganti dia berkata apa? Saya doain Cik Lini ya. Oke, silakan. Dan dia doain buat saya. Ternyata ketika dia doain saya, dia bisa bernubuat, dia bisa dapat penglihatan. Dia berkata, Cik Lingling, Tuhan perlihatkan ada naik tangga, ada lulus. Dan Tuhan perlihatkan begini. Saya pikir, wah luar biasa ibu ini. Tuhan, saya katakan, Tuhan ajaib. Semangat ya ibu. Kalau ibu hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata, saya walaupun tidak tampil, doa saya selalu buat Cik Lingling. Puji Tuhan. Saudara, ibu ini tadinya masuk dalam Zoom, mengalami masalah persoalan luar biasa. Bahkan didoain hamba-hamba Tuhan, pelepasan, karena dia dapat serangan-serangan. Tapi hari ini dia bisa tampil, dia bisa luar biasa melayani. Dan bisa doain saya. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan, ternyata dia masuk ke Zoom ini tidak sia-sia. Tuhan pakai dia di kotanya di Bali. Ya, Tuhan pakai dia luar biasa. Hari ini, Tuhan juga punya rencana indah dalam hidupmu. Kalau engkau saat ini mungkin mengalami, ya, kerjaanmu lagi sepi. Oh, berarti ada waktu Tuhan untuk Anda duduk diam dalam hadirat Tuhan. Untuk Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan ketika engkau terus berdoa dan berdoa, Tuhan katakan apa? Penyertaanku membawa keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Penyertaanku membawa kedamaian, kesejahteraan, kesukaan surga ada dalam hatimu. Dan penyertaanku membuat pintu terbuka bagimu dengan caraku yang ajaib. Saudara, kalau engkau selalu mengandalkan Tuhan dan menyertaan Tuhan, yang kau alami nanti luar biasa. Kenapa? Raja di atas segala raja itu ada menyertai engkau. Kan manapun kau pergi, kau tidak sendirian, tetapi selalu ada Yesus yang selalu menjagai, selalu melindungi, selalu menyertai, selalu mengurapi engkau, dan kau bisa berkata-kata fasih. Bukan dari catatanmu, bukan dari pikiranmu, tetapi Roh Kudus sendiri yang berkata-kata. Saya dari tadi tuh mau nyampein firman Tuhan, saya mau lihat catatan Tuhan bilang apa, enggak usah lihat catatanmu. Bukan kau yang berkata, tapi aku yang berkata. Tinggal buka mulutmu. Saudara, dulu waktu saya masih jemaat, saya selalu tanya pendeta-pendeta yang ada di atas mimbar, ya. Saya katakan, kamu kok bisa khotbah ya? Kok tak lihat dari tadi khotbahnya enggak lihat catatan? Ya. Kalau yang saya sering lihat pendeta itu buka bolak-balik catatannya. Buka laptopnya, buka HP-nya, lihat catatan. Kamu kok enggak lihat catatan? Dia jawab, karena Roh Kudus yang berkata-kata. Saya enggak habis pikir, kenapa ya? Kenapa ya? Saya tanya lagi orang yang lebih senior, kok kamu enggak buka catatan? Dia bilang, ngapain buka catatan? Roh Kudus yang ngomong, bukan saya. Saudara, ternyata benar.
Kalau Anda intim dengan Roh Kudus, Anda bergaul erat dengan Roh Kudus, bukan lagi engkau berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata. Dan kalau Roh Kudus yang berkata-kata itu selalu tepat pada sasaran, dan selalu memberikan jawaban yang terbaik kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Barusan ini, ya, saya akan melayani minggu lalu di Nganjuk. Saya di Nganjuk selesai, ada seorang ibu dari Kediri, saya nggak kenal wajahnya. Ya, dia bercerita, Ling, ingat nggak sama saya? Saya bilang, Taci siapa? Dia sebut namanya. Saya bilang, kok bisa tahu saya? Dia bilang, kamu lupa ya, berapa puluh tahun yang lalu. Ya, mungkin 20 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu sih, 15 tahun yang lalu. Ling pernah doain saudara Taci di rumah sakit RKZ. Saya pikir-pikir, ya memang saya pernah doain orang sakit, tapi saya nggak tahu. Dan Ling pernah doain saya. Kalau saya akan pergi ke Amerika. Oh iya. Saya cuma lupa, cuma iya. Terus, saya di sana. Udah puluhan tahun di sana. Sekarang saya sudah kembali ke Kediri. Ya. Saya kembali ke Kediri. Saya ingat apa yang dikatakan Ling semua itu melalui Tuhan katakan melalui Ling itu semua benar. Semua terjadi dalam hidup saya. Dan hari ini saya kembali ke Kediri. Kenapa? Dia punya mata itu nggak bisa lihat dengan jelas. Dia bilang, saya bisa melihat, tetapi seperti ada selaput yang mendung, yang menutupi. Sehingga pandangannya itu nggak bisa jelas. Dan suaminya itu udah di kateter ya, kata dadanya ini di kateter ini sampai udah puluhan tahun. Tetapi puji Tuhan, Ding, hari ini mulai ada perubahan, mulai bisa lepas. Taci ingin sekali ketemu kamu. Ya, saya bilang ya saya nggak janji, tapi kalau saya bisa, saya akan datang ke sana. Ya, ketika dari Nganjuk saya pikir udah nganggur, ya mampir ke sana. Ya, saya telepon Pak Habeldun, Bapak kenal ini orang ini, rumahnya di mana? Saya nggak tahu, ini alamatnya di sini. Dan akhirnya kita bersama Bapak Dr. Habeldun pergi ke rumah dia. Mereka hanya tinggal suami istri berdua. Ya, yang satu Chinese, yang satu Jawa, mungkin Jawa atau saya nggak tahu. Pokoknya ya saya lihat orang Jawa atau orang orang Ambon mungkin ya. Saya juga nggak berani tanya. Saya ke sana, dia terima dengan baik, minta doa. Waktu saya doain, Tuhan berkata-kata sama dia. Saya tuh kaget, aduh saya masih muda begini, ya. Dia lebih tua dari saya. Dia itu kepalanya ditaruh di paha saya. Saya pikir, aduh, ya saya sungkan sih, tapi saya doain. Waktu saya doain dia nangis. Ya, selesai doa dia bilang, Ling, kamu tahu nggak? Saya ini nggak gampang nangis. Tapi kalau ada urapan Tuhan, saya bisa nangis. Saya bilang, ya puji Tuhan. Oh orang NTT kata Ko Leong Ing ya, karena kita pergi juga bersama Ko Leong Ing. Suaminya NTT, ya Chinese. Dan dia seperti dibuang oleh keluarganya karena Chinese dapat NTT ya. Dan dia melayani Tuhan. Sampai hari ini dia melayani Tuhan. Dia masih WA saya, Ling, tolong doain. Saya lagi ke Probolinggo, mau doain saudara-saudaranya yang belum jadi anak Tuhan. Ya, saya pikir Tuhan Yesus itu ajaib. Nggak pernah ketemu, saya aja lupa, dia nggak lupa. Iya kan? Tapi itulah Tuhan. Kenapa? Ketika kita selalu bergaul, kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tuhan itu selalu tidak melihat backgroundmu. Tuhan tidak melihat apapun keadaanmu di masa lalu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hari ini, hatimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat Saulus yang pembunuh. Tuhan tidak pernah melihat Daud yang pembunuh, yang penjina. Tuhan tidak pernah melihat kehidupan Musa. Musa juga pernah membunuh. Tetapi Tuhan pakai Musa untuk menjadi alat kemuliaan dia, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, kita sering menghakimi orang karena kita merasa kita benar, karena kita merasa kita kaya, kita merasa kita punya kedudukan. Jangan. Itu akan dikembalikan kepada Anda dan keluargamu dan keturunanmu.
Tapi hari ini kita belajar menghargai dan menghormati dan selalu mengandalkan dan menyertakan Roh Kudus dalam hidupmu. Ketika engkau ada hubungan intim dengan Tuhan, kita lihat Paulus ketika dia mengalami penderitaan, tetapi dia selalu kuat dan gagah perkasa. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, dan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Di penjara pun Tuhan lepaskan. Dan kita tahu Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa. Bayangannya aja, orang lewat menyentuh bayangannya aja, sembuh segala sakit penyakitnya. Apa enggak hebat? Itu orang backgroundnya apa? Tetapi Tuhan pakai dia. Itu adalah pilihan Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Hari ini Tuhan sedang memanggil dan memilih saudara untuk menjadi orang pilihannya yang akan tampil menjadi alat kemuliaannya. Dan Tuhan akan bawa engkau bukan aja di dalam negeri, tetapi akan menjadi alat kemuliaannya pada seluruh bangsa-bangsa, memberitakan, memasukkan namanya pada bangsa-bangsa, pada seluruh orang di dunia ini. Dan kalau kita nggak punya persiapan, kita mengalami sedikit gesekan, kita sakit hati. Kita mengalami sedikit sepi usaha kita. Wah, Tuhan tidak tolong saya. Mana Tuhan? Jangan. Tetap bersyukur dan bersyukur. Ketika Anda bersyukur, tahu nggak? Roh Kudus yang ada menyertai Anda itu senang sekali. Dia senang sekali karena hatimu selalu bersyukur dan bersyukur. Anda lihat saya, ya. Saya ini mau digesek, mau dibanting, gitu. Mau diapain aja udah sakarpe, saya ngomong, ya kan? Tapi hari ini Anda lihat saya, wajah saya nggak seperti nenek tua kan? Wajah saya tak lem dewek wis, ya toh? Wajah saya masih tetap ceria, ya kan? Tadi malam masih ngobrol. Ibu Maria Elizabeth berkata, saya bilang saya gendut. Dia bilang, gini aja wajahnya tetap cantik, tetap berseri-seri, jangan dikurusin. Kalau dikurusin nanti kisut semua katanya. Iya, cuman badannya gede. Ya. Tapi nggak apa-apa gini aja. Ya sudahlah. Gede juga nggak apa-apa. Milik Tuhan kan, bukan milik manusia. Iya nggak? Nah. Iya kan? Gede nggak apa-apa. Tapi Tuhan bilang wajahnya tetap berseri-seri. Kenapa? Karena selalu melekat sama Tuhan. Ketika Anda selalu melekat sama Tuhan, walaupun umur boleh tua, ya, STW, tetapi urapan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan ada dalam dirimu, engkau akan tetap tampil menawan. Amin. Mari saudara, kalau orang seperti Saulus bisa diubahkan Tuhan menjadi Paulus yang luar biasa, yang selalu cakap melalui segala perkara dan selalu keluar sebagai pemenang dan dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini, Daud yang backgroundnya nggak bagus, tetapi dia tetap dipakai Tuhan luar biasa menjadi raja. Saudara, akan ada peningkatan demi peningkatan dalam hidupmu. Oleh sebab itu tetap bersyukur. Kita kadang itu ngomel. Ketika sesuatu terjadi kita ngomel bersungut-sungut. Enggak. Bersyukurlah dan bersyukur. Ketika engkau bersyukur, jalan terbuka. Ketika engkau bersyukur, tiba-tiba orderan masuk. Ketika engkau bersyukur, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga. Saudara tahu nggak? Kan saya selalu men-sharekan ini kan, co-share Holy Land. Ya kan? Holy Land. Saya ini udah ngomong sama yang tornya itu ya, yang punya tor pimpinannya. Pasti berangkat. Ditunggu-tunggu, yang masuk baru 3, ya. Yang bayar TB baru 3. Dari Bali 1, dari Australia 1, dari Jakarta 1. Baru 3. Sampai tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 belum ada kabar, ya kan? Sampai tadi malam. Ya, tadi malam Tuhan Yesus itu ajaib. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya cuma tanya. Dan tadi malam, tiba-tiba, saya dapat kejutan dari Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba 12 orang yang bayar DP. 120 juta. Dan hari ini pendaftarnya sudah 15 orang. Saudara, Tuhan Yesus itu ajaib.
15 orang kalau memang dari Tuhan. Bukan saya yang cari, tapi Tuhan yang kirim. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Dan saya percaya keberangkatan kali ini bukan secara biasa-biasa. Tetapi keberangkatan kali ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kenapa disuruh berangkat tanggal 19 Desember? Kenapa harus Desember? Karena Desember itu mahal. Itu high season. Tetapi Tuhan berkata, Desember. Karena aku akan memberikan pengurapan double porsi. Triple porsi. Dan Tuhan katakan Desember, udaranya memang dingin. Tetapi aku akan mengirimkan tiang api yang akan terus menyertai sehingga akan terjadi kehangatan, nggak dingin. Dan ternyata disampaikan oleh seorang anak Tuhan yang lagi dipakai Tuhan luar biasa. Sama, saudara. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Dan hari ini sudah 15. Saya berkata sama yang pemilik tornya, tenang. Loh iya bu. Harus minim 20 bu. Supaya seatnya supaya bisa di booking. Saya bilang percaya. Tuhan Yesus ajaib. Lebih nanti dari 20. Pasti lebih. Tenang aja berdoa. Dia bilang iya tenang. Tapi kan seatnya itu harus di booking. Kalau enggak nanti enggak dapat. Karena high season. Ya. Saya percaya Tuhan ajaib. Kalau memang rencana Tuhan, pasti banyak yang ikut. Ya, ada lagi yang telepon saya tadi malam berkata, Bu, kalau ini benar-benar terjual, udahlah saya berangkat 3 orang. Yang satu lagi juga bilang saya berangkat 6 orang. Saya pikir ya udahlah, semua terserah Tuhan. Ya, biar kehendak Tuhan aja yang jadi. Karena ini adalah dari Tuhan. Dan kalau memang Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, itu pasti terjadi. Pasti bisa berangkat dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Dan begitu saya terima transferan duit, saya langsung transfer ke pemiliknya. Kenapa? Kenapa harus melalui saya? Ya bukan uang yang masuk saya, enggak. Tapi saya paling enggak saya tahu Anda nama-nama Anda yang transfer, yang daftar. Supaya tidak terjadi kekacauan. Ya, Anda bisa langsung, tapi harus ada laporan ke saya supaya saya bisa tahu. Dan ada lagi yang tadi Australia, Ibu Australia berkata, Cik Ling, bagaimana yang Amerika? Saya bilang, telepon bos. Yang Amerika pasti ikut, pasti jalan. Jalan ya, pasti jalan ya. Karena saya sudah rindu, pasti jalan. Saudara, kalau yang Amerika masuk udah 16. Percayalah, Tuhan Yesus itu ajaib. Kalau Anda dikasih waktu dan kesempatan, jangan sia-siakan, ambil waktu kesempatan itu. Kenapa? Karena mungkin kita pikir nanti waktu yang lain masih bisa. Tahun depan masih bisa. Betul. Tahun depan juga masih bisa. Cuma pengurapannya tidak seperti saat yang ditentukan Tuhan. Ya, kita sering dengar inilah waktunya saatnya menabur. Karena inilah waktunya subur, waktunya menanam, nanti kau akan menuai. Dan Tuhan pernah perlihatkan ketika Tuhan selalu berkata kita berdiam diri. Saatnya kekeringan melanda, kita mau menabur, percuma. Karena sudah kering. Anda tabur pun, taburanmu tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena sudah kering. Nggak ada kesempatan. Oleh sebab itu kita belajar. Nah, kita bisa tahu. Kita bisa peka. Kenapa? Karena kita selalu melekat sama Tuhan. Saulus ini orang tidak baik. Tetapi ketika dia berubah, dia bertobat, dia selalu melekat. Dia selalu merendahkan hati di bawah kaki Yesus. Dan dia dipakai Tuhan, diorbitkan Tuhan. Luar biasa. Tuhan tidak pernah melihat keberadaan dia yang lalu. Tapi Tuhan angkat dan tinggikan dia dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Ada seorang ibu tadi siang sebelum Zoom, dia telepon saya. Ya, ibu ini pernah masuk Zoom beberapa kali, tapi belakangan ini nggak bisa masuk Zoom karena dia terus berdoa dan berdoa untuk masalah dia. Dan dia berkata, Ling, karena dia lebih tua, dia bilang, Ling, saya ini tadi tidak sengaja buka-buka itu loh di HP. Kok muncul kamu khotbah? Dia bilang. Kamu muncul kamu khotbah mau kontrak rumah doa. Setahun 40 juta. Loh, kok bisa dong? Iya.
Saya lihat, Ling, saya gak janji ya, Ling. Doain saya. Kalau proyekku goling, tak tutup kabeh. Loh, Tuhan Yesus itu ajaib. Dia ngomong, kok isa ya, Ling? Kok isa ya? Kok isa aku itu loh, buka-buka, kok isa buka kelihatan kamu itu ngomong gitu. Saya bilang berarti Tuhan sedang menunjuk Anda. Loh, orang ini, ibu seorang tua yang nggak menikah. Umurnya udah 70 lebih. Jalannya aja pelan-pelan. Saya nggak kenal ibu ini, saya cuma pernah ketemu sekali. Kenapa? Karena dia pingin lihat wajah saya. Dia bilang, Ling, saya pingin lihat wajahmu. Saya cuma kenal kamu dari suara. Ya. Dan dia datang di Max One. Dia bilang, saya datang sebentar aja karena badanku nggak kuat. Dia datang sebentar, duduk sebentar. Setelah itu dia pulang. Saudara tahu, ibu ini cuma hidup seorang diri, nggak punya siapa-siapa. Karena semua saudaranya ada di Jakarta, ada di luar negeri. Dia cuma sendirian, tapi ibu ini punya hati. Ya, dia punya hati, dia bilang gini, saya tolong, Ling, orang nggak mampu saya tolong. Tapi ngawur, dia bilang, pakai hikmat Tuhan dong. Orang semua ditolong. Ya, jadi amburadul. Ada yang ditolong orang. Ya, orang NTT lah, orang Jawa, semua masuk di situ. Ada 7 orang. Saya bilang, pakai hikmat Tuhan. Jangan sembarang-sembarang semua masuk. Ya. Dia bilang, rumahku sebelah itu kosong, tak kontrain orang. Aku punya rumah lagi di Manyar, Ling. Itu nggak pernah ditempati, rumahnya udah doyong. Kamu mau tak? Saya bilang, malah saya bilang sama Kolyong mau nggak? Mau tuh tak minta no di orangnya. Ya, kalau mau tempat tono gratis. Saudara, kenapa bisa begitu? Padahal ibu ini saya kenal cuma biasa kok. Bukan teman akrab, bukan saudara, bukan. Kenapa? Karena ada kasih Yesus dalam hidupmu. Ketika engkau selalu hidup dalam kebenaran Tuhan, engkau selalu mengandalkan Tuhan, engkau selalu menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Dengan penyertaan Tuhan, orang akan berbelas kasih kepada engkau. Dengan penyertaan Tuhan, yang tidak mungkin, Tuhan buat mungkin dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan penyertaan Tuhan, Tuhan akan membuat pintu terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya lo ndak woro-woro, ndak ngomong kalau saya ngontrak ruko gini-gini, enggak. Dia tanya saya, kontraknya berapa tahun? 3 tahun. Setahun 40 berarti 120. Depositnya 10 juta. Dia bilang, aku ndak janji ya, tapi doain. Begitu aku gol, udah tak tutup KB. Saudara bayangin, kalau melihat modelnya mungkin, kalau lihat orangnya enggak mungkin. Tapi saya kalau dengar semua janji itu, enggak tak masuk non di hati. Terus berharap, terus enggak. Ya, tetap berharap bersandarnya sama Tuhan. Karena janji manusia bisa meleset, betul? Tapi janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Berharap bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan tergiur dengan janji manusia. Ya, saya sering diajari sama Tuhan. Saya dijanjiin orang, aduh doa semalam terus doa, tiap malam doa sampai jam 1 jam 2. Selesai ini loh saya doa. Doain dia pelepasan semuanya sampai jam 2. Ya. Doain seluruh keluarganya. Berbulan-bulan. Setelah itu plus hilang gak ada kabarin. Apakah saya marah? Enggak, saya enggak marah. Saya juga enggak mau cari. Itu urusan dia dengan Tuhan. Layanilah dengan segenap hati. Ketika engkau melayani dengan segenap hati tanpa motivasi dan kasih Tuhan ada dalam hidupmu, engkau tidak akan tua karena kecewa. Engkau tidak akan menangis sedih karena kecewa. Tetapi engkau akan tetap berseri-seri. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ada kasih dan kemurahan Tuhan yang diberikan dalam hidupmu. Mari saudara, hari ini ya kita mulai belajar melekat dan melekat kepada Tuhan. Ketika ada sesuatu yang terjadi, belajar bersyukur dan bersyukur karena di balik semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan berkata apa? Dia adalah pilihanku yang aku akan pakai untuk memasyurkan, untuk memberitakan namaku ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa-bangsa. Dan hari ini, kalau ada terjadi proses demi proses dalam hidupmu, berarti Tuhan punya rencana yang
luar biasa dalam hidupmu. Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik, bukan dalam negeri. Oh ya, saya ingat ibu itu tadi berdoa buat saya. Anda akan dibawa Cilining ke luar negeri. Satu ibu ini dari Bali. Ibu Gembala Grace Lumampau. Kenal saya cuma dari Zoom. Juga berkata begitu. Ya, ada yang berkata berkali begitu. Jadi Tuhan, saya imani. Saya tahu rencana Tuhan yang indah. Dan Tuhan berkata apa? Semakin engkau akan aku pakai, semakin luar biasa. Maka prosesnya, bentukannya semakin luar biasa. Kenapa? Kalau kita tidak dibentuk menjadi yang luar biasa, seperti emas murni, tahan api, tahan semuanya. Iya, tahan apapun, tahan air comberan, tahan air got, ya, tahan kotoran, tahan bantingan. Anda akan tetap seperti emas murni yang layak dipamerkan, dipromosikan di seluruh dunia. Dan ketika emas murni sampai hari ini mahal harganya, emas murni nggak pernah jatuh harganya, selalu di atas. Mari saudara, hari ini Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ikut Tuhan, jangan biasa-biasa. Belakangan ini seperti Tuhan katakan, jangan sebagai tamu. Kalau kita sebagai tamu, kita cuma masuk, dengar pesan Tuhan, kita keluar. Kita masuk dengar pesan Tuhan, kita makan, kita tidur. Saudara, Anda sebagai tamu, cuma menikmati suguhan tamu, cuma mencicipi roti yang disediakan. Anda cuma bisa makan roti 1 potong, 2 potong. Tidak mungkin 1 toples Anda habisin. Ya kan? Ya. Dan Anda minum juga segelas air minum yang disuguhkan. Mau itu air jeruk, mau itu air teh. Anda cuma minum 1 gelas. Tapi kalau engkau sebagai anak Tuhan, yang dikasih Dia, anak yang selalu melekat dan satu rumah dengan Dia, Anda boleh tinggal di rumah Bapamu yang di sorga. Anda menikmati fasilitas dalam rumah itu. Anda bisa makan enak, makan nasi, makan capcay, makan koloke. Semua Anda bisa makan. Anda bisa makan seisi kulkas itu. Anda bisa makan. Anda bisa pakai baju yang disiapkan di rumah itu. Anda bisa ambil semua yang ada. Saudara, ketika engkau sebagai anak, Bapakmu itu di surga, Bapakmu itu kaya, Bapakmu itu luar biasa. Lantainya aja dari emas. Kita beli emas mahal. Bapak kita lantainya dari emas. Kalau engkau anaknya yang dikasih dia akan berikan. Dia akan berikan batangan-batangan emas itu kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Bukan kita mengais-ngais, mencari-mencari. Enggak usah cari. Tiba waktunya, tiba saatnya. Dia akan memberikan dengan cuma-cuma dengan caranya yang ajaib kepada Anda. Tapi kalau sampai hari ini, kenapa belum sampai ya? Kenapa belum sampai? Karena kita belum benar di hadapan Dia. Ketika hati kita benar, langkah kaki kita, perjalanan hidup kita benar di koridornya Tuhan. Mau dicubit, nggak usah balas. Ya, mau dipukul, nggak usah balas, biarin aja. Nantilah kesel dewek si cubit. Kesel sendiri yang ngomong, yang ngoceh. Kita tetap tenang. Kita tetap berjalan maju dan maju ke depan. Kalau kita dicubit kiri sakit, noleh marah ke kiri. Dicubit kanan sakit, noleh marah kanan. Kita nggak pernah sampai tujuan. Maju ada terus. Anda sering dengar Pak Wilson berkata, saya kenal Cik Lining tahun 83. Saya tahu prosesnya Cik Lining persis. Saya tahu. Iya, dulu prosesnya sampai air mata darah. Ya, sampai udah nggak tahan, saya nggak tahan. Tapi hari ini hasilnya saya boleh tampil di hadapan saudara dengan wajah tetap berseri-seri. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Tetapi semakin ada yang terjadi dalam hidupmu, semakin melekat sama Tuhan. Karena kalau kau melekat sama Tuhan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, pohonmu tidak pernah kering, pohonmu tidak pernah mati, tapi pohonmu akan tegak berdiri dan semakin besar batangnya. Kenapa? Karena asupan aliran air kehidupan itu mengaliri pohon. Bukan air biasa, air ledeng, air pam, bukan.
Tapi air aliran-aliran kehidupan yang mengaliri engkau, terus mengaliri engkau, membersihkan engkau, memberikan kekuatan, memberikan kehidupan yang berkemenangan. Dan saudara, ketika hal itu terjadi, iya, engkau akan semakin kuat dan gagah perkasa. Apapun yang dikatakan orang, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Engkau tetap enjoy. Engkau tidak usah bingung. Ya, karena apa? Karena ada Yesus yang luar biasa, yang selalu menyertai, yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang, bahkan kehidupan yang berkemenangan. Ya, mari saudara, hari ini kita belajar. Jadi anaknya yang dikasih dia. Jadi hambanya yang punya hati hamba. Yang selalu dengar-dengarkan suaranya. Selalu melakukan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan petunjuknya. Jangan kita jadi tamu. Kalau kita jadi tamu, kita cuma ngincipin aja. Kita nggak bisa menikmati. Padahal fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, fasilitasnya itu luar biasa. Saudara, saya pernah doain orang. Ya, orang ini luar biasa. Ya, waktu saya masuk ke rumahnya, bukan main ini. Rumahnya 1.700 meter. Luar biasa rumahnya. Mengalami masalah. Ya, waktu saya doain biasa. Ketika saya berdoa lagi yang kedua kali, Tuhan bilang gini, coba tanya itu sama yang punya rumah. Sama yang punya pabrik itu. Tanyain dia. Pernah kembalikan 1/10 milik aku Tuhan Allahmu? Pernah menabur buat pekerjaanku? Tidak pernah. Saudara, padahal waktu itu diberkati luar biasa. Wes pokoknya luar biasa. Aku tidak bisa ngomong di sini. Karena saya mata kepala lihat luar biasa. Iya. Dan hari ini, dia juga mengalami sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya mau beritakan buat saudara. Lebih baik saat ini kita diproses, kita dibentuk Tuhan untuk kita maju, untuk kita meningkat, untuk kita berkemenangan. Jangan tunggu kita tua, kita baru diproses Tuhan. Kita susah jalan terbongkok-bongkok. Jangan. Hari ini datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari belajar, senangkan hati Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Percayalah, engkau cuma bawa memuji menyembah aja, bawa memuji menyembah. Kesembuhan terjadi. Keajaiban mujizat terjadi. Kenapa? Karena bukan engkau. Tapi ada hadirat Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Ada zaman Tuhan. Bukan kita. Kalau orang kita doain, orang itu sembuh. Bukan kita yang bisa menyembuhkan. Tapi lawatan Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan. Jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kita cuma alat. Bukan kita yang bisa. Kita ini cuma alat. Saya ini ngomong sama saudara. Saya sendiri yang bisa ngomong ini. Saya sendiri juga heran. Kenapa? Karena nggak ada dalam pikiran saya. Nggak ada dalam catatan saya. Karena Roh Kudus yang berbicara langsung kepada saudara. Dan itu ada tingkatannya. Ketika Anda semakin masuk ke dalamnya, semakin Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semakin Roh Kudus yang beracara, kita semakin kecil, kita nggak ada apa-apa. Roh Kudus semakin besar dan semakin besar. Dan kalau Roh Kudus yang berbicara, semua pasti iya dan amin. Biasanya manusia pasti takut. Saya juga kadang ada takut, ya, ada jengkel mungkin. Tapi saya percaya, saya belajar Tuhan, Engkau ada bersamaku, ya. Saya nggak takut. Apapun yang orang perbuat, bukan saya kok. Pembelaku kan Roh Kudus. Kan Tuhan selalu ada di depan kita, bukan kita. Tuhan yang berganti berperang sebagai ganti kita di depan. Dan percayalah kalau Tuhan ada di depanmu, engkau berjalan mengikuti di belakang, engkau pasti menang. Percayalah happy endingnya pasti menang. Asal engkau benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari. Kembali lagi Tuhan berkatakan apa? Berjalanlah. Pakailah kasut kebenaran yang dari aku Tuhan Allahmu. Pakailah jubah kebenaran yang dari aku Tuhan Allahmu. Pakailah ikat pinggang yang dari aku Tuhan Allahmu. Dan kenakanlah persenjataan yang dari aku Tuhan Allahmu. Maka engkau pasti berkemenangan. Percayalah saudara. Ya,
hari ini, ketika firman Tuhan disampaikan, dan ketika Anda mau mendengarnya diulang-ulang, Anda bisa lihat di YouTube. Saya ini yang ngomong, saya itu kadang ya, saya belajar, saya lihat, saya dengarkan, tadi ngomong apa ya? Karena bukan dari saya juga ingin tahu tadi ngomong apa ya. Saya kalau lihat itu, kadang lihat itu heran sendiri. Saya lihat, iya ya, bagus ya, Tuhan luar biasa. Karena saya nggak mungkin bisa. Saya nggak mungkin bisa karena saya nggak pernah sekolah Alkitab. Tapi kalau saya bisa, bukan saya, tapi Roh Kudus. Kalau saya orang biasa bisa, Anda ada di sini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anda lebih bisa dari saya. Dan saya mau Anda dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau Anda ada perubahan luar biasa. Semakin hari semakin diubahkan. Semakin baik, semakin benar. Semakin ada kemajuan, ada peningkatan. Naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, percayalah, engkau akan naik. Tadinya naik tangga step by step, step by step. Tapi setelah itu, Anda akan dibawa terbang tinggi dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya tadi ikut sama Bapak Gembala Moses, ya, ikut kuliah. Dari jam 10, bayangin. Dari jam 10, nanti doain saudara lagi sampai jam 12. Iya kan? Saya bilang, saya godain Pak Moses, Pak, nanti Pak Moses yang gantiin saya ya, doain sampai jam 12. Dia bilang apa? Saya nggak sanggup. Bukan talenta saya. Saudara, hari ini kalau saya bisa tampil di hadapan saudara, padahal tadi saya bilang gini sama dosennya, nanti setelah jam istirahat saya live ya. Pak dosen berkata, oh justru yang penting, kenapa? Bingung pelayanan, ini penting, ini materinya di sini. Yalah, ya sudah saya tungguin. Saya ikutin sampai 2:30 lebih. Ya, saya siap-siap duduk di sini lagi, berhadapan dengan saudara. Masih harus menyelesaikan nanti sampai selesai. Besok pagi harus bangun pagi jam 6. Jam 8 berangkat pelayanan. Ya, khotbah di Betani, Tambakrejo. Siang jam 3 kembali lagi masuk satu gereja lagi. Bayangin. Dan saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya sekarang belajar, saya nggak mau pusing, saya mau ngomong apa. Semua kan Tuhan yang berbicara. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang berbicara. Engkau yang berbicara. Saudara, kalau kita berjalan bersama Yesus, bukan lagi kita yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang berbicara. Dan saya berharap, dan saya berdoa, Anda semua juga dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Anda dipakai sebagai pengusaha, bukan pengusaha biasa, tetapi pengusaha yang sukses. Pengusaha yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan semakin naik, dan Anda bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan, dipakai luar biasa. Semakin hari semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya yang bisa dibawa ke seluruh dunia. Dan kalau Anda yang biasa-biasa hari ini datang, saya berdoa Anda akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Sediakan hatimu aja. Sediakan hatimu yang mengasihi Tuhan, yang mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati tanpa motivasi. Ya, jangan lihat duit. Duit itu bisa merubah seseorang. Saya diajari sama Tuhan. Ya, ketika banyak orang, ketika ada kejatuhan duit, berkarung-karung duit jatuh, seneng, terima duit, seneng. Akhirnya apa? Kena keblekan. Orang Jawa bilang keblekan ya. Ketimpa duit berkarung-karung. Akhirnya penyet di dalam. Nggak bisa bergerak. Ya. Ketika Anda diberkati Tuhan, berkarung-karung beras. Saking senangnya, senang menikmati sampai terhimpit, terjepit dengan karung-karungan beras. Nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Mati. Nggak bisa keluar. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya, ketika engkau tertimpa karung beras, ketika engkau tertimpa karung duit, engkau harus naik di atas karung itu. Semakin karung itu naik lagi ke atas, Anda naik di atasnya lagi. Bukan kita yang tertimpa dengan duit, tetapi kita berdiri di atas duit. Saudara, itu yang Tuhan mau. Jangan silau dengan uang. Baru dikasih uang sedikit lalu silau. Nggak bisa dikasih yang besar. Nggak mungkin. Tapi kalau Anda
bisa bersyukur, Anda tetap rendah hati, Anda naik di atas duitnya, Anda akan dibawa naik lagi. Dikasih lagi duit, segebok lagi, ada naik di atas duitnya. Bukan kita tertimpa duitnya. Jangan. Ya, mari. Hari ini, Tuhan Yesus luar biasa. Dan firman Tuhan hari ini juga luar biasa. Dan saya percaya Anda yang mendengarkan. Dan Anda yang mau melekat sama Tuhan. Percayalah. Ketika engkau tetap mengandalkan Tuhan, ketika engkau tetap menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan, hasilnya akan berubah, tidak sama. Hasilnya akan semakin luar biasa. Semakin berlipat-lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib, hasilnya akan semakin ada perkembangan, melebar ke kiri ke kanan, ada pertumbuhan naik dan naik ke atas, ada kemajuan, semakin maju, semakin naik dan naik ke atas. Dan Anda bukan naik separuh-separuh, setengah-setengah. Ada orang baru naik seperempat, udah nggak bisa ini kepalanya nggak bisa duduk ya. Baru naik setengah gunung, udah polanya banyak. Baru naik 3/4 gunung, udah nggak bisa. Saudara, kita nggak pernah sampai di atas. Tetapi ketika engkau rendah hati, selalu benar, Tuhan akan bawa sampai puncak yang tertinggi. Dan ketika engkau sampai puncak yang tertinggi, engkau bisa melihat semua yang ada di bawah. Dan engkau tidak akan jatuh. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat. Selalu ada menyertai kita. Ya, mari saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan Anda yang dipakai Tuhan, mungkin bisa juga diolah, minta hikmat Tuhan. Anda juga bisa menyampaikan kepada jemaat Anda. Karena bukan saya yang berkata-kata pada Anda, tapi Roh Kudus sendiri yang berkata-kata kepada Anda. Ya, berbahagialah Anda yang ada di dalam Zoom ini. Karena Anda bukan dengar dari saya, tapi Anda dengar dari Roh Kudus langsung. Saya aja yang dipakai mulut saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin dengar saya tadi ngomong apa gitu loh ya. Saya tadi ngomong apa? Bagus enggak gitu. Saya ingin tahu dan saya lihat. Dan ketika saya lihat, saya lihat sebentar ada suara kerusak-kerusuk, ada suara teriak-teriak. Jangan. Mulai hari ini kalau ada firman Tuhan disampaikan, semua speakernya ditutup. Karena akan menunjukkan ya kalau kita tidak karu-karuan acak-acakan. Ya, kita belajar membenahi diri. Semakin naik, semakin naik, semakin rapi. Ya, puji Tuhan, mari. Saudara, Tuhan Yesus baik. Apapun masalah persoalanmu, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika engkau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, engkau selalu menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Dan dia selalu di depan sebagai gantimu. Dia selalu melindungi engkau. Dia selalu membentengi engkau. Maka engkau akan terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Engkau akan terluput dari rancangan-rancangan orang yang bermaksud tidak baik. Dan dengan penyertaan Tuhan, berjalan sesuai dengan petunjuknya, selalu dalam koridor kebenarannya, kekudusannya, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka dia akan mengubahkan, dia akan membuat ada kehidupan dalam rumah tangga keluargamu, ada kehidupan dalam usaha pekerjaanmu, ada kehidupan dalam bisnismu, dan ada berkat berkelimpahan dalam hidupmu. Percayalah, itu pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, saya undang Ibu Gembala Febanini berdoa buat firman Tuhan. Ada? Ya. Saya persilakan Ibu Gembala. Mic-nya belum dibuka. Oke. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Tuhan, kalau firman-Mu pada malam hari ini
mengingatkan masa lalu kami. Seperti Saulus, sungguh hidup tidak berguna. Hidup yang membuat kerusuhan, membuat tingkah laku yang tidak baik. Hidup yang penuh dengan kejahatan dan kebodohan. Tetapi kami bersyukur hari ini Tuhan Kau membawa kami. Haleluya, ada pertobatan. Sehingga Tuhan ubahkan kami menjadi Paulus-Paulus yang rohani. Sehingga hidup kami boleh berguna. Hidup kami menjadi terang. Hidup kami menjadi garam. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh berguna Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Sehingga kami tidak lagi mementingkan diri sendiri saja. Tetapi kami mau pedulikan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami mau meresponi firman Tuhan itu dengan benar Tuhan. Bahwa kami dengan penuh hikmat, akal budi dan bijaksana. Dengan kerendahan hati, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Untuk menjalankan firman Tuhan. Bukan sekedar kami menjadi pendengar yang setia, tetapi kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya hidup kami menjadi nyata bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar dengan nyawa Tuhan sendiri. Tuhan, kami meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mendidik kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, agar hidup kami sungguh-sungguh terus berguna dan menjadi berkat, bertumbuh di dalam iman dan rohani kami. Semakin dewasa Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau dulu kami jahat, sekarang kami berubah. Tidak lagi kami, oh Tuhan, berbuat jahat kepada sesama. Dengan mulut dan perkataan kami, dengan pikiran kami, dengan pandangan mata kami, hati kami dikuduskan semua oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni kebodohan dan segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di dalam Zoom. Oh, Tuhan dapat mengikuti ibadah Zoom ini. Dari awal sampai pada selesainya, Tuhan sendiri akan beracara dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, terima kasih. Kami perlu Engkau, kami butuh firman-Mu. Tanpa firman-Mu, bagaikan orang tanpa mata, kami harus berjalan bagaimana. Kami akan tersandung dan kami akan jatuh. Tetapi firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, itulah sebabnya Tuhan jamah setiap pribadi anak-anak Tuhan yang ikut Zoom, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan bawa kami terus berubah dan mau diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih walaupun sakit, walaupun oh Tuhan untuk daging kami tidak mungkin, tetapi kami mau Tuhan pikul salib buat Tuhan dan menyangkal diri setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati anak-anak Tuhan semuanya, keluarga, rumah tangga, dalam pernikahan, anak-anak Tuhan, orang tua masing-masing. Oh Tuhan, anak-anak, juga kami berdoa untuk semua keluarga, sanak famili. Tuhan kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati semuanya. Oh Tuhan, pakai untuk melayani Engkau dengan kesetiaan. Baik kami serahkan Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk co-host. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, saudara kami Julius, saudara kami, oh Tuhan David, bersama Sylvia istrinya, dan juga anak-anaknya. Tuhan kami serahkan keluarga mereka masing-masing. Kami bersyukur Bapak Dr. Habeldun, begitu setianya, dapat mengikuti ibadah ini sampai selesainya, sehingga beliau ini Tuhan pakai, oh Tuhan, untuk menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Christ Ministry. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Christ Ministry ini. Tuhan, kami selalu bawa dalam doa untuk Bapak Wilson, untuk Ibu Hera. Tuhan, kami juga doakan untuk Ibu Grace Lumampau. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Stephen Moses, hamba-Mu Bapak Luther Mande,
Kami berdoa juga untuk Ibu Dorcas. Oh Tuhan Ruci, kami juga berdoa untuk Ibu Deborah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak, oh Tuhan Daniel Gunarso. Oh Tuhan Bapak Timotius Gunawan. Tuhan pakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, untuk berbagi kebenaran firman-Mu. Karena dunia sekarang ini menunjukkan dunia yang semakin hancur, semakin rusak. Oh, semakin tidak ada kepastian. Engkau mau pakai kami hamba-hamba Tuhan untuk menerangi dunia ini. Tuhan membawa banyak jiwa-jiwa datang bertobat kepada Tuhan. Engkau pegang setiap kehidupan hamba-hambamu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan pakai dalam pelayanannya. Karena Engkau hebat Tuhan, kehebatan-Mu Engkau akan turunkan kepada hamba-Mu Cik Lingling untuk Tuhan pakai dengan hikmat dan pengurapan yang dari surga. Roh Kudus terus selalu pegang pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Diberikan kerendahan hati, penyerahan diri dan kesabaran. Walaupun harus pikul salib. Oh Tuhan harus mengalami banyak terpahan. Tetapi hamba-Mu tetap kuat, tegar Tuhan di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah mendapatkan kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, haleluya, dengan kuasa otoritas Tuhan dalam pelayanannya. Juga kami berdoa untuk suami, untuk anak-anaknya, untuk mantunya, untuk cucu-cucunya. Tuhan tahu pergumulan keluarga hamba-Mu ini. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan, keselamatan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, mereka yang mau Tuhan sebagai wira swasta, oh Tuhan pekerja-pekerja, kami serahkan mereka yang memiliki bisnis, Tuhan juga campur tangan dan turun tangan. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan. Tuhan Engkau mau tolong mereka, Tuhan, dalam keuangan, dalam urusan pekerjaan. Oh Tuhan, urusan rumah tangga. Dengan masa depan mereka semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Dr. Sarwono, Tuhan Ibu, oh Tuhan, haleluya, Endriana, Tuhan kami serahkan, oh Tuhan, beberapa anak-anak Tuhan, para pengusaha diberkati Tuhan. Oh anak-anak sekolah, oh Tuhan Kau berkati mereka yang kuliah, Tuhan dengan hikmat, akal, budi, dan kepintaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong hamba-Mu sebentar akan melanjutkan pelayanan sampai pada selesainya nanti. Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan bimbingan, terus hamba-Mu tetap semangat dan sukacita melayani Engkau dengan wajah yang berseri-seri Tuhan. Oh haleluya, dapat menerangi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dengan pelayanannya kami diberkati oleh Tuhan. Dengan pelayanannya kami dijadikan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Oh lewat pelayanan hamba-Mu kami dibimbing untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berikan kesabaran. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang seringkali emosi, pemarah, Tuhan Engkau hancurkan semua itu dosa. Oh Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang suka mengkritik orang lain yang tidak baik, biarlah kuasai mulutnya supaya menjadi indah di hadapan Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersatu, oh saling menopang, saling membangun dan menguatkan, menghibur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan izinkan kami nadakan tangan kami di hadapan Kau Tuhan. Izinkan Tuhan juga turun tangan untuk memberkati kami dengan berkat-berkat ilahi surgawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan melimpahkan dengan segala berkat kebaikan. Tuhan nyatakan kehendak dan kemurahan-Nya dengan damai sejahtera, kenikmatan dan kepuasan, keselamatan yang Tuhan janjikan untuk kita semuanya dari sekarang, malam hari ini, dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Apa ada
Ibu Gembala Feben ini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Sama-sama ya Ciling, Tuhan berkati, semangat, sehat, kuat, maju terus. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang dipakai Tuhan penglihatan, dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan. Ibu Gembala Grace Lumampau ada? Belum join, Ai. Ibu Deborah Suhartini ada pesan Tuhan? Bisa disampaikan? Ya, terima kasih. Saya melihat gunting gitu ya. Gunting pertama itu kan ada 2 ini. Tapi tiba-tiba satunya itu lepas. Terus penglihatan yang kedua, di meja kita banyak gitu. Itu ada hidangan nasi bungkus. Tapi isinya itu begitu dibuka, setiap orang itu dapat, itu porsinya besar. Porsinya besar. Jadi kalau dibuat satu orang itu lebih gitu ya. Pada waktu saya lihat, wow, begitu dibuka ini, banyak sekali porsinya. Terus cukup lama saya berdoa, tanya, Tuhan ini maksudnya apa? Jadi Tuhan itu sudah memilih kita untuk menjadi partnership-nya, mitranya, untuk menyelesaikan amanat agung dan memberitakan kabar gembira, keselamatan bagi dunia. Bila kita tetap setia dan tidak terlepas dengan berbagai masalah, dengan berbagai proses, tapi kita tetap bisa seperti gunting itu satu, sepasang. Karena tanpa Tuhan, hidup kita itu tidak berarti. Kayak satu pasang gunting itu. Tapi begitu kita mengandalkan Tuhan dan melekat kepada Tuhan, maka kita bisa dipakai. Hidup kita yang seperti Saulus yang bukan siapa-siapa, pada waktu dia intim dengan Tuhan, maka dia bisa dipakai seperti gunting itu. Demikian juga saat kita bisa terus melekat sama Tuhan, maka ada janji Tuhan. Yang Ibu Lingling katakan itu ada berkat double porsi yang Tuhan akan siapkan. Itu yang saya dapat. Jadi tetaplah setia. Kalau kita dipilih menjadi mitra kerjanya, tetaplah supaya hidup kita dipakai luar biasa. Tapi begitu kita memilih untuk lepas ya karena itu tadi ya prosesnya yang sudah nggak kuat, memilih untuk bersungut-sungut, memilih untuk tidak setia, maka kita bukan siapa-siapa. Kayak gunting yang terlepas 2 sisi. Jadi tetaplah setia karena Tuhan sudah siapkan berkat double porsi. Terima kasih, Bu. Itu aja. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Deborah Suhartini atas penyampaian pesan-pesan Tuhannya. Ya, Tuhan menyertai, memberkati, dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa dan diberkati berkelimpahan. Amin. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Kalau ada bisa disampaikan. Kalau tidak ada, saya minta tolong ke host bisa ditayangin Holy Land ya. Mungkin ada Anda yang mau lihat acara Holy Land kita. Nanti ada acara bakti sosial kita, Anda bisa lihat di sini. Ya, hari pertama ini Kairo. Kita pergi ke gereja sampah ya. Ini gereja gantung, gereja abu, serga ya. Kita akan pergi ke tempat bayi Musa. Lalu kita akan mengunjungi papirus dan piramid 7 keajaiban dunia ya, yang luar biasa.
Kita pergi ke gereja sampah. Ya, itu semua saudara bisa baca. Bahkan kita bisa pergi ke Laut Merah, Laut Mati, kita naik ke Gunung Sinai, ya. Kita pergi ke Gunung Hermon, ke Gunung Nebo, kita ke Bukit Golgota, Dome of the Rock, ya. Kita akan merayakan hari Natal di Bethlehem. Kita juga akan mengunjungi dan makan ikan Petrus. Kita juga akan pergi ke Petra, 7 keajaiban dunia. Ya. Ke Bukit Bahagia. Saudara, padahal ke Gunung Hermon ini sulit sekali. Karena katanya itu ada perbatasan dengan Manado yang terjadi perang. Ya. Tapi puji Tuhan, diupayakan sehingga kita bisa pergi ke Gunung Hermon. Ketika Anda yakin dan percaya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Biayanya per orang 51.800. Kalau pesertanya lebih dari 20, ya 25 orang, itu 50.800. Ya. Puji Tuhan. Anda berdoa, kalau memang Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan, ambil waktu dan kesempatan itu. Ya. Mumpung masih kuat jalan juga. Dan saya persilakan mungkin co-host bisa tayangin yang lain. Bakti sosial kita supaya Anda tahu gambarannya. Ya. Dan bagi Anda yang mau ikut, boleh ikut. Tadi ada orang berkata, Cil ini saya mau ikut. Boleh. Tapi saya nggak ada mobil. Ya nggak apa-apa. Selama mobilnya masih cukup, boleh ikut. Ya. Kan ada yang lain yang bawa mobil. Ya, ini saudara. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. And bring it right.
Tuhan Yesus baik. Ya, tahun lalu kita pergi ke 12 panti asuhan. Kita bagi ke orang-orang yang tidak mampu, hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu. Ya. Dan Tuhan Yesus baik. Tuhan sudah memberikan ruko yang dari Tuhan yang luar biasa, ya. Dan harganya terjangkau. Ruko 3 lantai per tahun 40 juta. Dan rukonya masih grass, ya. Masih baru. Tuhan Yesus ajaib. Mungkin co-host ada simpan Bentar ya, sedikit. Ayah. Ya. Berdoa. Nanti Tuhan berkati bisa ikut Holy Land. Iya kan? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tahun lalu saja ada 3 orang dapat gratis ke Holy Land. 1 orang Katolik, 1 orang Islam, 1 orang Protestan. Tetapi ada rencana Tuhan. Di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan. Dan mereka dipakai Tuhan. Akhirnya jadi pendeta. Ya, jadi melayani Tuhan. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Tapi Tuhan tuh sayang. Kenapa? Orang yang dari agama seberang, ya, yang tadinya rambutnya gondrong, dia bertobat, dia dibaptis di Sungai Yordan, dia pulang sampai Jakarta, dia terus ikut persekutuan, dia mulai melayani Tuhan dengan kesaksian-kesaksian, akhirnya dia juga bisa dipakai Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita nggak tahu, masih muda, lebih muda dari saya, cuman berjalan dalam waktu mungkin 3 tahun. 3 tahun dia berpulang, ya. Tapi Tuhan ajaib. Sebelum hal itu terjadi nggak ada manusia tahu. Dia juga nggak mungkin tahu kalau 3 tahun lagi dia meninggal. Tapi Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan. Dia bertobat, dia terima Yesus, dia melayani Tuhan, dan saya percaya waktu dia kembali ke hadirat Tuhan, dia selamat. Ya. Sabar ya, kan santai sejenak. Nanti lanjut lagi, doa lagi, ya kan?